Suatu hari Rasulullah pernah menegur salah seorang sahabat. Ia bernama Abu Dujana. Karena setiap usai menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dia langsung pulang menuju rumahnya. Abu Dujana tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW hingga selesai. Suatu kali Nabi SAW bertanya langsung kepada Abu Dujana, "Hai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu saja? Ada apa wahai Abu Dujana?" Abu Dujana menjawab, "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan." "Apa alasanmu?" kata Nabi. "Coba utarakan." Apa kata Abu Dujana? "Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami itu terdapat satu pohon kurma yang menjulang tinggi. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup ya Rasulullah di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami." Kata Abu Dujana bercerita kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan ya Rasulullah. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat oleh mereka, mereka makan ya Rasulullah. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami kumpulkan, kami hanturkan kepada pemiliknya ya Rasulullah." Abu Dujana melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Maka Abu Dujana melanjutkan, "Mata kepala saya sendiri ya Rasulullah menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia baru saja habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tanganku ini ya Rasulullah, aku masukkan ke mulut anakku itu. Aku keluarkan apapun yang ada di dalamnya, hingga ia memuntahkan apa yang pernah atau ia makan barusan." Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya makan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak. Abu Dujana berkata kepada anaknya tiap mengambil makanan kurma itu dari mulutnya. Apa kata Abu Dujana? "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." "Ya Rasulullah, anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan." "Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah saat itu langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran demi butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah menangis. Lalu Rasulullah SAW, manusia mulia itu, mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan, pohon kurma itu
adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, apa yang dilakukan Nabi? Nabi SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah kemudian menawarkan pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Nabi hendak membeli pohon kurma itu. Apa kata Nabi SAW? "Ai fulan, bisakah tidak jika aku minta kamu menjual? Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zambur berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah SAW. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang melihat keadaan yang sedang terjadi. Rasulullah SAW menawarkannya atau meminta untuk membelinya. Ia menegaskan langsung, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Aku yang melunasi ya Rasulullah." "Ya sudah," kata Abu Bakar, "aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milikmu. Tidak ada, kemudian aku akan ganti dengan jenis varietas yang tidak pernah ada di kota ini, jauh lebih bagus." Pria munafik itu terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma yang dijanjikannya tadi kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. Apa kata orang munafik itu kepada istrinya? "Aku telah mendapatkan untung yang banyak sekali hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku atau rumah kita. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap orang tersebut. Malamnya, alangkah kagetnya si munafik ketika ia tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma yang ada di depan rumahnya sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik itu. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tahara. Apa maksudnya dari kisah ini? Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Apabila ada jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka jauh lebih layak baginya." Para sahabat Nabi yang mulia, mereka tidak ingin menjadikan diri mereka sebagai bahan bakar neraka. Itulah sebabnya dari hal yang kecil pun mereka tidak berani mengambil, terlebih apalagi itu haram, yang makruh, yang syubhat saja mereka tidak mau mendekatinya, apalagi yang haram. Oleh sebab itu Nabi SAW pun ingatkan dan tegaskan kepada kita semuanya, surga di dalamnya adalah orang-orang yang bersabar atas takdir yang Allah tetapkan buat kita semuanya. Menjauhi setiap yang haram, menjauhi setiap yang syubhat, menjauhi diri kita, tangan kita, kaki dan seluruh anggota tubuh kita ini dari menyentuh dan memakan sesuatu yang syubhat apalagi haram. Bagian dari cara kita, bentuk sayangnya kita buat diri sendiri. Sebab begitulah kita insya Allah mudah
mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.